lagi dengan Kak Farhan atau Kak F3, tutor biologi bikin kamu paling biologi. Mari kita bahas soal tentang sistem ekspresi untuk persiapan TKA atau tes kemampuan akademik. Soalnya, perhatikan gambar nefron di bawah ini. Ini merupakan soal ujian nasional tahun 2019. Hubungan yang tepat antara bagian yang ditunjuk oleh nomor 3, proses yang terjadi dan hasilnya adalah, nah adik-adik, kita langsung cek, kita langsung identifikasi bagian-bagian nefron ini namanya apa aja. Dimulai dari sebelah sini, nomor 3 itu merupakan glomerulus. Nomor 4 ini merupakan kapsula Bowman. Kemudian nomor 5 ini merupakan tubulus contortus proximal. Nomor 6 ini merupakan lengkung Henle. Nomor 1 tubulus contortus distal. Nomor 2 tubulus collectivus. Jadi, proses pembentukan urin di dalam tubuh kita itu tempatnya di sini. Dan proses pembentukan urin itu punya 3 tahapan. 3 tahapan ini tuh tempatnya berbeda-beda. Karena tahapannya, prosesnya itu beda, dan tempat terjadinya beda juga, untuk supaya adik-adik mudah mengingat, di sini saya punya cara cepatnya. Cara cepatnya, Francisca gak pede. Francisca gak pede. Nah, ini maknanya apa? Filtrasi itu tempatnya di glomerulus. Kemudian yang kedua, reabsorpsi. Tempatnya di tubulus contortus proximal. Kemudian yang terakhir, augmentasi. Tempatnya di tubulus contortus distal. Francisca gak pede. Filtrasi tempatnya di glomerulus, reabsorpsi tempatnya di proximal, augmentasi tempatnya di distal. Nah, kita langsung bahas mekanisme pembentukan urin itu seperti apa. Dimulai dari glomerulus. Di dalam glomerulus itu akan terjadi penyaringan darah. Jadi sel-sel darah akan disaring dan juga protein plasma. Kemudian setelah zat-zat tersebut disaring, itu akan terbentuk urin primer. Kemudian urin primer akan masuk ke dalam kapsula Bowman, kemudian akan masuk ke tubulus contortus proximal. Di dalam TKP akan terjadi penyerapan zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya kayak glukosa, asam amino, dan lain sebagainya. Kemudian setelah zat-zat tersebut diserap oleh tubuh, itu akan terbentuk urin sekunder. Nah, kemudian urin sekunder itu akan masuk ke lengkung Henle. Di lengkung Henle juga sama, akan terjadi penyerapan zat, seperti contohnya air, natrium, klorida, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dari lengkung Henle akan masuk ke TKD atau tubulus contortus distal. Di TKD ini akan terjadi penambahan zat yang tidak dibutuhkan. Nah, kalau tadi TKP itu penyerapan zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, kalau TKD ini penambahan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Di sini akan menambahkan zat seperti urea, menambahkan pewarna ya, urobilin, dan lain sebagainya. Dan kemudian di TKD ini akan terbentuk urin sesungguhnya atau urin sejati. Kemudian urin sejati atau urin sesungguhnya itu akan masuk ke TK atau tubulus collectivus. Di sini akan ditampung sementara urin sesungguhnya sebelum nanti akan masuk ke kandung kemih dan kemudian keluar ya, diekskresikan. Jadi mekanisme sederhananya itu seperti itu. Oke. Nah, kita langsung masuk lagi ke soal, kembali lagi. Di sini katanya nomor 3, proses yang terjadi dan hasilnya itu apa? Nah, nomor 3 itu merupakan glomerulus. Maka lihat kita opsinya.
Di sini opsi yang hanya menyebutkan glomerulus ada di opsi B ya. Kemudian prosesnya apa? Penyaringan darah, betul. Hasilnya urin primer, betul. Jadi jawaban yang tepat itu yang opsi B. Yang A, C, D, E itu sudah pasti salah ya. Karena dari bagiannya saja udah salah. Ini menyebutkan TKP, TKD, TK, dan LH. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 ini soalnya perhatikan tabel hasil tes urin di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, Vanes dan Lutfi mengalami kelainan. Nah, adik-adik wajib bisa menganalisis tabel hasil praktikum. Mau tabelnya tentang apapun itu, adik-adik wajib bisa. Di sini, ini materinya tentang uji urin. Uji urinnya ini menggunakan 2 larutan. Ada benedik, ada juga biuret. Benedik dan biuret masing-masingnya larutannya berwarna biru. Namun fungsinya berbeda. Benedik digunakan untuk menguji kandungan glukosa pada urin seseorang. Nah, untuk biuret itu digunakan untuk menguji kandungan protein pada urin seseorang. Jadi, dari kita mengecek urin seseorang, kita bisa tahu kemungkinan kira-kira seseorang tersebut mengalami kelainan apa. Di sini yang ditanyakan Vanes dan Lutfi. Namun saya pengen membahas dari awal supaya adik-adik belajar. Di sini ada Rose. Rose ketika uji benedik, reaksinya mengeluarkan warna hijau, uji biuret mengeluarkan warna kekuningan. Maka kesimpulannya, kandungan glukosa pada urin Rose itu sedikit ya kalau hijau, lebih kurang 0,5%. Jika kekuningan, maka proteinnya sedikit juga. Namun bukan berarti Rose aman. Tetap wajib dijaga pola hidupnya dan cross-check ke dokter memastikan ini penanganannya seperti apa. Kemudian untuk Vanes uji benedik mengeluarkan warna biru muda. Maka ini aman, tidak ada glukosa. Kemudian untuk Vanes uji biuret mengeluarkan warna ungu. Maka ini mengandung protein yang memiliki skala besar. Kemudian untuk Lutfi mengeluarkan merah bata ketika uji benedik. Maka ini mengandung glukosa yang banyak. Kemudian ketika uji biuret mengeluarkan warna kekuningan, maka proteinnya sedikit. Kesimpulannya, Vanes didiagnosis kemungkinan mengalami kelainan albuminuria. Untuk Lutfi diduga mengalami kelainan diabetes mellitus. Jadi ini masih diduga karena nggak cukup hanya mengecek urin ya. Ada hal-hal lain yang perlu dicek juga. Nah, albuminuria itu merupakan penyakit di mana proteinnya lolos bersama urin yang harusnya terserap, tersaring di tubuh kita. Jadi, ketika ada protein di urin seseorang, maka kemungkinan yang rusak itu adalah nefron glomerulus. Jadi, glomerulus itu fungsinya untuk menyaring darah dan juga protein plasma. Kemudian, kalau misalnya diabetes mellitus, itu kondisi di mana kadar gula atau glukosanya di tubuh itu banyak. Kenapa? Karena kekurangan hormon insulin atau efektivitas hormon insulinnya berkurang. Jadi, glukosa atau gulanya tidak terkontrol atau tidak teratur karena kurang yang namanya hormon insulin atau efektivitas insulinnya rendah. Jadi, saking banyaknya, ini urinnya mengandung glukosa karena ginjalnya sudah tidak bisa menyerap glukosa yang begitu banyak. Maka kesimpulannya, Vanes itu albuminuria, Lutfi diabetes mellitus. Jawaban yang tepat ada di opsi A. Kita next ke nomor 3. Perhatikan bagan siklus urea di bawah ini. Pada bagan di atas,
Senyawa yang ditunjukkan oleh huruf X, Y, dan Z secara berturut-turut adalah, nah adik-adik, jadi siklus urea itu terjadi di organ hati. Kenapa mesti ada yang namanya siklus urea? Nah, siklus urea itu merupakan proses di mana amonia yang telah dihasilkan dari perombakan asam amino itu wajib dikeluarkan dari tubuh. Kenapa? Karena amonia itu bersifat bahaya atau toksik, maka harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, caranya dikeluarkannya itu diubah terlebih dahulu amonia menjadi yang namanya urea. Prosesnya gimana? Prosesnya dimulai dari huruf Y. Y ini merupakan ornitin. Ornitin akan mengikat CO2 plus NH3 atau amonia dan akan diuraikan menjadi X. X itu adalah citrulline. Kemudian, citrulline akan mengikat amonia yang lain dan menghasilkan Z. Z itu adalah arginin. Kemudian, arginin itu akan dipecah dengan bantuan enzim arginase. Enzim arginase akan memecah arginin menjadi ornitin kembali dan menjadi urea plus H2O atau air yang kemudian akan diekskresikan melalui urin yang telah diproduksi oleh ginjal. Jadi sederhananya atau simpelnya seperti itu, siklus urea atau siklus ornitin. Supaya adik-adik tidak lupa mengenai prosesnya, takutnya terbalik-balik, citrulline dulu atau ornitin dulu. Nah, di sini saya punya cara cepatnya, yaitu OSA. Atau adik-adik ingat USA. Diganti U-nya jadi OSA. Ornitin, citrulline, dan arginin. Maka kita langsung kembali ke soalnya. Yang ditanyakan X, Y, Z secara berturut-turut apa? Maka citrulline, kemudian Y, ornitin, Z itu arginin. Jadi opsi yang tepat itu adalah A. Gimana? Mudah kan tentang sistem ekskresi? Jangan lupa like and share ke teman-teman kamu dan sampai jumpa di pertemuan biologi berikutnya. Dadah!